Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, para remaja, calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Alhamdulillah kita ketemu lagi bersama saya Pak Nggoiri. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana menyusun atau membuat buku impian atau dream book. Bahwa setiap orang itu pasti punya namanya impian atau cita-cita, baik cita-cita sebagai profesi, cita-cita sebagai harapan cinta dan sebagainya. Dari sini kita akan belajar bersama bagaimana menyusun sebuah buku impian. Dianalogikan bahwa impian itu ibarat masak. Itu kita masak apa? Kalau kita pengen masak nasi goreng, berarti perlengkapannya juga perlengkapan atau logistik tentang nasi goreng, bukan logistiknya bakso ataupun juga sayur bening. Artinya apa? Bahwa kita pun di sini kita belajar fokus menentukan titik goal kita di masa depan seperti apa. Nah, seperti ini bahwa kita nanti akan membuat dream book. Fungsinya dream book atau buku impian itu, kita paling tidak sudah menentukan arah pertama di sini. Artinya arah pertama itu misal kita pengen jadi dokter, alternatif kedua jadi bidan, ketiga jadi perawat, atau mungkin alternatif pertama jadi dokter, kedua pengen jadi guru. Nah, di sini kita sudah bisa memprediksi apa yang akan kita dapatkan atau kita raih di masa depan. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadikan kita perlu mempersiapkan diri. Yang pertama, di sini saya akan mengupas tentang buku saya yang pernah saya tulis tahun 2012 lalu. Dan ini impiannya saya deadline atau kapan itu terwujudnya, batas waktunya adalah tahun 2020. Artinya pada prinsipnya buku impian itu ada 5 dan 6 hal. Yang pertama apa impian Anda. Jadi kita sudah menentukan titik goal kita itu, kita pengen jadi apa. Yang kedua, kapan itu terwujud. Jadi kalau sekarang misal kita MTS, berarti pengen jadi dokter berapa tahun, kita harus misal MTS kelas 1, 2, 3, tambah lagi nanti SMA 1, 2, 3, terus tambah lagi nanti kuliah 4 tahun. Berarti butuh waktu sekitar 9 tahun lagi bisa terwujud menjadi dokter setelah lulus S1 kedokteran. Nah, waktunya jelas, artinya bahwa segala apapun itu waktunya jelas. Ibarat main bola, golnya jelas, arah gawangnya jelas, dan waktunya, deadline-nya jelas 90 menit. Artinya pada waktu 90 menit itu ada target bagaimana bisa mendapatkan goal. Nah, di sini tentang buku impian ini goalnya sudah jelas, ukurannya maksudnya. Yang berikutnya di mana impian itu terwujud. Jadi kita sudah mendeskripsikan di mana itu terwujud, kuliahnya di mana, SMA-nya di mana. Dan berikutnya siapa saja yang bisa membantu kita mewujudkan impian kita. Yang pertama, orang tua, keluarga, bapak ibu guru, teman, mungkin kursus, pelatih dan sebagainya. Jadi kita deskripsikan siapa saja yang bisa membantu kita bisa meraih impian-impian kita. Yang berikutnya, bagaimana caranya? Artinya kita harus punya cara, harus punya strategi. Ibarat orang itu masak tadi, nasi goreng tadi, bagaimana caranya? Jadi caranya ambil wajannya, itu kalau misal masak. Tapi kalau dalam mewujudkan impian, berarti salah satu kuncinya adalah sekolah. Ya, sekolah yang bagaimana? Semua ada latar belakangnya atau ada alasannya dan juga punya cara yang masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari poin apa yang sudah tercuplik di depan tadi tentang bisa dikata 5W1H tentang mewujudkan impian. Dan di sini buku ini saya gambar seperti ini, memang desain saya sendiri bahwa impian itu pertama perlu namanya ini. Kita selalu mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jangan lupa baik langsung mohon pada Allah, dan yang kedua mohon doa restu, yang terutama kepada orang tua, bapak ibu guru dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya motif atau motivasi latar belakang. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang lebih kuat itu pasti punya alasan yang kuat. Jadi the power of kepepetnya atau spiritnya itu pasti ada. Karena dengan keyakinan, dengan spirit, dengan motivasi itu bisa menjadikan kita lebih kuat dari yang sebelumnya. Nah, kenapa hal itu perlu kita munculkan motivasi itu? Karena sebagai mempercepat atau memperkuat bisa meraih impian-impian kita. Ini saya gambarkan Bung Karno ini termasuk sosok idola saya, spirit yang luar biasa dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Yang berikutnya di sini tentang budaya. Jadi kita pun punya budaya termasuk budaya Jawa, mungkin budaya-budaya dan di antaranya budaya Jawa dan budaya-budaya yang lain. Nah, di sini langkah awal dari cover ini salah satu menunjukkan kiat-kiat bagaimana menjadikan kita bisa meraih impian kita. Yang berikutnya bahwa impian itu tadi sudah kita melihat buku saya. Mengapa demikian? Bahwa salah satu kunci sukses itu adalah lakukan apa yang kamu tuliskan yang kamu lakukan. Ulang lagi, lakukan apa yang kamu tuliskan apa yang kamu lakukan. Artinya, kalau kita ingin sesuatu, maka tuliskan, termasuk impian-impian kita. Yang pertama, biar tidak lupa. Yang berikutnya, biar impian-impian itu ketika ada malaikat atau mungkin ada doa-doa yang lewat itu bisa tercapai dan memudahkan kita untuk meraihnya. Dan menuliskannya lebih detail itu lebih bagus, karena segala sesuatu yang rinci itu akan lebih mendekati keberhasilan. Dan yang berikutnya, tidak hanya dituliskan tapi juga gambarkan. Jadi impian itu silahkan digambarkan, jangan hanya ditulis tapi digambarkan, biar lebih jelas, lebih detail dalam diri kita. Ya. Di sini sebelum kita masuk ke sana, ini kiat-kiat sukses, dan nanti bisa Anda catat, garis bawahi bahwa saya bacakan buku ini saya tulis 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. Dalam buku ini merupakan impianku di masa depan. Berani adalah modal awal menjadi sukses. Jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa meraih impiannya, itu modal pertama adalah berani. Di sini saya uraikan berani seperti apa. Berani adalah modal awal menjadi sukses. Yang pertama, berani bermimpi. Teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya, ternyata semua itu berawal dari mimpi. Nah, mimpi itu dari mana asalnya? Kalau di sini dikatakan bahwa mimpi itu adalah gambaran atau cita-cita yang tertanggal, terukur. Yang berikutnya, hati-hati dengan angan-anganmu atau impianmu, karena angan-anganmu bisa menjadi kenyataan. Makanya angan-angan pun juga perlu didesain, angan-angan pun juga perlu dikonsep supaya tidak ngerampiang, lebih fokus, lebih terinci dan lebih terukur, dan nanti supaya langkah kita pun juga sesuai dengan angan-angan kita. Karena kebanyakan tindakan itu berawal dari pikiran. Ya, kalau pikirannya konsepnya bagus, tindakannya juga bagus. Itu tentang konsep. Yang berikutnya, berani mencoba. Artinya bahwa orang-orang yang sukses adalah berani mencoba. Naik sepeda tidak akan pernah bisa kalau tidak praktek ataupun tidak mencoba. Kita lihat teman-teman di lapangan itu, atau mungkin teman-teman kita, guru-guru kita, keluarga kita, pasti dulunya itu naik sepeda pun juga belajar, juga praktek, jatuh bangun dan sebagainya. Tapi jangan pernah berhenti ketika kamu jatuh, karena tujuan hidup itu bukan jatuh, tapi bagaimana bisa menikmati naik sepeda dan memungsikannya. Nah, di sini terkait dengan apapun yang menjadi rencana kita,
Ayo kita coba dan mencoba terus. Nah, yang berikutnya ini, berani mencoba dan tekun dan ulet. Berani mencoba, tekun dan ulet, artinya never give up, jangan pernah menyerah. Nah, kenapa orang-orang yang tidak pernah menyerah? Hampir pasti kegagalan itu tidak akan pernah ada jika kita ulet dan tidak menyerah dalam masalah apapun. Yang berikutnya, berani merantau. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang berani praktek, berani mendewasakan diri dengan keadaan. Jadi kalau mungkin latihan camping, latihan ikut organisasi, ikut belajar, dan tidak ketergantungan, tidak ketergantungan terhadap orang lain. Artinya kita belajar mandiri. Ini akan menjadikan kita lebih dewasa dalam menyikapi banyak hal. Yang berikutnya, berani gagal. Artinya jangan pernah takut salah. Kenapa orang-orang pada berhenti melakukan sesuatu? Karena dia berhenti karena masih berpikir gagal. Kadangkala sekali dua kali gagal berhenti. Padahal kita nggak tahu ternyata di ketiga, keempat itu masih ada kesuksesan di sana menanti kita. Kita urut apa tidak, termasuk ujian semester. Ketika salah ya remedi. Bahwa kalau kita setiap sekolah, setiap mau naik kelas itu pasti ujian. Nah, berarti analoginya bahwa kita kalau ingin sukses, setiap mau ke sukses berikutnya pasti ada ujian. Entah latihan kesabaran, latihan mental, latihan kesalahan dan sebagainya, itu pasti. Karena dalam proses itu tidak selalu naik dan tidak selalu turun, pasti naik turun. Nah, bagaimana stabil dalam mental kita menyikapinya? Nah, berikutnya di sini berani sukses. Bahwa orang-orang yang berani sukses ternyata mentalnya sudah tertata dulu. Ada mental sukses, mental juara, mental pemberani. Banyak orang pinter tapi nggak punya keberanian. Banyak orang berani tapi kadang-kadang kurang pinter. Lah, syukur-syukur kalau bisa itu kita ya berani ya pinter. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan bagaimana kita bisa merencanakan ke depan itu sudah siap mentalnya, siap pemikirannya. Oke, di sini saya juga menuliskan, jika kamu ingin menjadi orang besar, maka kamu harus mempunyai impian dan tekad yang besar. Artinya jika kamu ingin menjadi orang besar, contoh Presiden Republik Indonesia kita. Nah, karena semangatnya besar, cita-citanya besar, namun juga mempunyai keberanian yang besar, impian yang besar. Nah, di sini luar biasanya kita menjadi mempunyai contoh seperti Bung Karno itu mempunyai tekad yang besar, mempunyai semangat yang besar, karena ingin menjadi orang yang besar. Seberapa besar sukses yang kamu inginkan, berarti seberapa besar risiko yang berani kamu hadapi. Bung Karno itu resikonya luar biasa. Berkali-kali ada pencobaan pembunuhan, berkali-kali berhadapan dengan para tentara-tentara Jepang, Inggris, dan juga para penjajah yang lainnya. Nah, namun karena impiannya besar, ya risikonya memang besar. Namun kita jangan pernah takut dengan resiko, karena tujuan kita itu bukan untuk menghadapi atau jatuh pada resiko itu. Namun resiko pun juga bisa, namanya kita manajemen resiko. Bagaimana minimalisir resiko-resiko yang akan kita hadapi, supaya nanti kita tidak jatuh dari apa yang kita lakukan. Namanya nanti kita di belakang atau di channel yang lain ada manajemen resiko. Yang berikutnya, jika kamu berpikir tidak bisa, ya kamu tidak bisa. Jika kamu berpikir kamu akan gagal, ya pasti kamu akan gagal. Artinya pemikiran kita ini sudah kita bangun bahwa kita itu nanti sukses dan seterusnya. Jika ada gagal, itu bukan gagal, anggap aja itu adalah naik kelas, terus remedi dan sebagainya, pasti itu akan kita lalui. Namanya mendapat ijazah, mendapatkan suatu predikat, itu pasti melalui proses. Jadi mendapat ijazah MTS, SMP, SMA, ijazah kuliah S1 itu pasti melalui tahapan belajar dan praktek. Begitu juga meraih impian, itu tidak lepas seperti itu.
Nah, berikutnya, bahwa orang-orang yang akan sukses bahwa dia berpikir aku bisa. Artinya, ayo, yes I can, bahwa diri kita hari ini salah satu kunci sukses adalah bahwa aku bisa. Yakin, optimis bahwa kita bisa mewujudkan impian-impian yang kita inginkan bisa menjadi kenyataan. Nah, di sini berikutnya saya menuliskan di buku saya ini, mohon maaf kurang jelas, namun akan saya jelaskan. Jadi di tahun 2012 saya menulis buku ini, dan deadline-nya impian saya terwujud tahun 2020. Di 8 tahun saya memprediksi, saya membuat perkiraan bagaimana bisa mewujudkan impian saya bisa menjadi kenyataan. Di 2012 ada 3 target yang saya lakukan. 3 target. Yang pertama tentang S1. Bagaimana bisa menyelesaikan S1 saya sampai nanti saya S2. Alhamdulillah tahun 2019 saya lulus S2. Di S1-nya SPD, jurusan bimbingan konseling, yang kedua S2 Magister Manajemen. Jadi ini targetnya, alhamdulillah saya Goiri Ahmad SPD MM sudah selesai karena adanya target tadi. Yang berikutnya, setelah S1, S1, S2, S3, setelah S2 saya menikah. Alhamdulillah pas saya S2 saya selesai menikah. Ya, artinya sudah ada perencanaan. Dan buku ini kita merencanakan ini gambaran garis besarnya nanti bisa dirinci satu persatu sesuai dengan gaya teman-teman cara membuatnya. Yang penting teman-teman paham dan jelas dan bisa mendeskripsikan dan bisa memaknainya ataupun juga mengerti maksudnya. Yang berikutnya ini tentang entrepreneur. Saya juga tahun 2012 mulai merintis usaha. Bagaimana punya penghasilan per bulan itu dari 1 juta, 10 sampai dengan 100 juta. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai berjalan. Tahun 2012 sampai 2020 bisa mulai berjalan. Alhamdulillah ini pun juga bisa continue. Artinya apa? Salah satu wujud daripada realisasi perencanaan itu adalah istiqomah dalam mewujudkannya. Nah, berikutnya di sini tentang kuatkan agama. Jadi saya mulai tahun 2012 bagaimana untuk menguatkan agama. Jadi ya ngaji, mondok kecil. Jadi mondok kecil bisa nanti konsultasi dengan bapak ibu guru ngaji pondok, dan juga rutin ke pondok maupun ke guru-guru ngaji supaya baik secara akal, rencana dan spiritual dan psikomotorik kita ini seimbang. Jangan sampai nanti kita pun nggak balance, nggak seimbang, itu juga bahaya bagi kita. Nah, ini gambaran bahwa nanti Anda bisa membuat konsep kecil tadi S1 agama entrepreneur. Namun di sini nanti bisa teman-teman saya sampaikan di awal tadi, siapa saja yang bisa membantu kita untuk mewujudkan S1. Bisa nanti teman, dosen, guru, orang tua dan sebagainya. Termasuk ini usaha. Siapa saja bisa membantu kita. Artinya prinsip 5W1H ini tetap kita gunakan dalam perencanaan kita. Ya, pada dasarnya ada 4P yang harus kita pedomani. Yang pertama adalah P, perencanaan. Jadi dalam organisasi ataupun impian itu yang pertama adalah perencanaan, ada planning. Jadi mewujudkan impian itu ada planning. Yang kedua ada namanya pelaksanaan. Jadi jangan hanya mimpi, tapi mulai sekarang itu direalisasi. Contohnya kalau pengen punya cita-cita jangka pendek aja. Jadi ada cita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka panjang ini tadi. Jadi kalau jangka pendeknya pengen mempunyai nilai terbaik di madrasah atau di sekolah, di kelasnya lah, mempunyai ranking 3 besar. Berarti apa yang kita lakukan? Belajar rutin, mengurangi hal-hal yang tidak penting atau tidak berhubungan dengan pelajaran sekolah. Jadi
mulai fokus belajar, konsultasi dengan kakak kelas, konsultasi dengan bapak ibu guru, kursus. Jadi sudah mulai fokus target ini nanti jangka pendek ini apa hasilnya. Jika jangka pendek nanti sukses, insya Allah masa depan pun juga akan mendekati kesuksesan itu. Karena tidak ada yang instan dalam meraih impian. Nah, kalau jangka menengahnya mungkin nanti lulusan 1-3 tahun di madrasah atau sekolah itu seperti apa. Nanti di SMA atau SMK atau aliyah bagaimana jangka menengah. Nah, jangka panjangnya goalnya nanti kita ingin jadi apa di masa depan kita. Dan selain dituliskan 4P tadi, yang P pertama adalah planning, perencanaan, ada pengendalian. Kita kendalikan terus impian kita, makanya kita juga pengendaliannya melalui kita tulis. Yang kedua, kita mengingat-ingat impian kita itu seperti apa, supaya nanti kita sinkron dengan rencana pelaksanaan pengendalian. Dan yang P yang keempat adalah pengevaluasian. Artinya setiap apapun perlu dievaluasi sejauh mana. Nah, contoh ada lagi ini rencana harian. Sebelum tidur kita berpikir dulu apa yang akan kita lakukan besok pagi, bangun tidur sampai dengan mau tidur. Coba teman-teman, anak-anak dan sahabat-sahabat, coba nanti di malam, setiap malam renungkan apa yang akan kamu lakukan, teman-teman lakukan besok pagi bangun tidur sampai dengan mau tidur. Jika sudah seperti itu, coba besok malam teman-teman sebelum tidur ada 2 tugas. Yang pertama, renungkan rencana kemarin terlaksana apa tidak hari ini, dari bangun tidur sampai dengan mau tidur. Sudah mendekati berapa persen dari angka 1, 2, 3, 4 ini. Misalnya 1 ini persis rencana bangun tidur, sholat dan sebagainya sampai dengan finish malam itu apa, cocok apa tidak. Jadi teman-teman mengevaluasi 100%, 75%, 50%, mungkin 25% keberhasilan. Nah, ini juga melatih untuk merancang masa depan. Kita melatih per hari itu tidak hanya mengalir saja, tapi juga ada perencanaan. Bangun tidur sampai dengan tidur itu ngapain. Nah, jika ini sudah bisa dilaksanakan dari bangun tidur sampai dengan mau tidur, coba malam itu dievaluasi dan besok direncanakan kembali bagaimana itu bisa menjadi perbaikan, artinya lebih baik daripada yang kemarin. Karena prinsipnya hidup adalah hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini juga prinsip ya, jadi harus kita pedomani tip-tip dalam kehidupan supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah, selain kita tuliskan tadi, kita juga menggambarkan ini. Jadi saya punya buku impian ini, tadi ada tulisan, ini ada gambar uang, ya kan. Jadi saya bermimpi ada 100 juta per bulan atau mungkin 10 juta per bulan lah ya. Jadi sudah jelas ada gambaran uang ini ya, tumpukan uang ini. Dan yang berikutnya ini ada trail, ini salah satu impian saya ya. Jadi saya dulu bermimpi punya impian punya trail ya. Saya juga punya trail kemarin masih saya jual. Dan berikutnya ini, selain kita punya trail atau punya impian yang lain ini, jadi juga ada gambar lagi. Jadi misalnya ingin sepeda motor seperti ini ya, digambarkan seperti ini sepeda motornya lah ini ya. Nah, selanjutnya jika teman-teman pengen mobil ya, gambarkan mobil seperti ini, download, di print, ditempelkan di buku impiannya. Nah, ini terus kalau pengen punya rumah, gambaran seperti ini rumahnya ya. Jadi teman-teman segala sesuatu perlu dituliskan, perlu digambarkan. Nah, berikutnya ini ini. Jadi kalau teman-teman punya impian ke Mekah ataupun Jeddah Mekah atau nanti umroh atau haji, tempelkan gambarnya di buku impian teman-teman. Nah, ini bawahnya ini yayasan ya, saya juga punya pengen yayasan. Jadi impian-impian saya sudah saya siapkan
atau saya rencanakan. Dan buku ini kalau kita di organisasi itu namanya proposal ya, jadi rencana kegiatan. Nah ini kepada siapa kita tujukan? Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi ya Allah, saya membuat buku impian ini, semoga Engkau ridhoi atau bisa terwujud di masa depan dan barokah, artinya bisa membawa kebaikan bagi saya atau bagi keluarga saya. Dan mungkin nanti kalau teman-teman yang berdoa ya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Itu ya teman-teman, anak-anak sekalian, terkait dengan rencana buku impian nanti, teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, share supaya video ini nanti bermanfaat. Nanti kalau bisa ada komen, silahkan tulis komentar-komentar teman-teman di bawah, nanti kita sharing terkait dengan konsultasi, bagaimana bisa mendeskripsikan, merencanakan masa depan ini bisa lebih rinci dan lebih mendekati kesuksesan. Dan jangan lupa, selalu dalam usaha apapun selalu mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat teman-teman, dan mohon tolong jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini biar tambah bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.